لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di majlis rutinan bulanan kita, pengkajian kitab Syarah Usul As-Sunnah untuk kitab Usul As-Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah, dan syarahnya diterjemahkan dari karya seorang alim yaitu Syekh Walid bin Muhammad Nubaih. Sebagaimana kajian sebelumnya, kita akan menyimak qari membacakan matan dan juga syarah dari kitab ini insyaallah taala. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, was-sam'u wat-ta'atu lillahi wa amiril mu'minin al-barri wal-fajiri wa man waliya khilafata wa ijtama an-nasu 'alayhi wa radu bihi wa man 'ayyahum bis-sidqi hatta sara khalifatan wa summiya amirul mu'minin. Penulis berkata rahimahullah, mendengar dan taat pada para imam dan pemimpin kaum mukminin yang baik maupun yang buruk, dan pada khalifah yang manusia bersatu padanya dan meridhoinya, dan juga pada orang yang telah mengalahkan manusia dengan pedang atau kekuatan hingga dia menjadi khalifah dan disebut sebagai amirul mukminin atau pemimpin kaum mukminin. Baik. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, as-sam' dan ta'ah, as-sam' wa ta'ah, mendengar dan juga taat. Ya, mendengar ucapan waliul amri dan mentaati hal yang ma'ruf dari waliul amri, dari amirul mukminin, dari para imam. Yang di sini imam yang dimaksud yaitu umara, amir, penguasa kaum muslimin dari kalangan muslim. Lil a'immati wa amirul mu'minin. Seingat ana masalah imam, amirul mu'minin dan semisalnya itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Para imam, para penguasa beserta jajaran kabinetnya dan amirul mu'minin baik. Amir ini bersifat bar, yaitu orang baik. Baik yang dimaksud baik secara syar'i, bukan baik menurut hawa nafsu ataupun subjektivitas ormas tertentu atau partai tertentu. Enggak. Bar di sini bar secara syar'i. Kita mendengar dan taat pemimpin muslim yang baik secara syar'i maupun yang al-fajir. Yang fajir, yang buruk, ahli maksiat atau bahkan menyerukan kepada maksiat. Ya. Atau berhukum dengan hukum selain Allah, tetapi tetap meyakini bahwasanya hukum Allah itulah yang lebih pantas, hukum Rabbul Alamin. Maka ini termasuk fajir atau fasik. Tetap ditaati, tetap didengar perintahnya selama pemimpin muslim. Ya, dan fajir yang dimaksud kefajiran secara syar'i dengan segala macam maksiatnya dan keburukannya dan kekurangannya secara syar'i. Wa man waliyal khilafata, dan juga kepada khalifah yang manusia bersatu, wajtama'an nasu alaihi, manusia bersatu padanya, wa radu bihi, dan ridha terhadapnya. Dan ini muskilah yang
menimpa beragam negeri. Ya. Karena pemilihan untuk kepemimpinan itu disamaratakan antara yang pintar dengan yang tidak pintar, yang gila dengan yang tidak gila. Maka ketika terangkat satu pemimpin, sebagian tidak menerima. Ala kulli hal, tetap itu sebagai pengangkatan pemimpin yang sah, baik kenegaraan maupun dari segi syar'i, untuk ditaati dan didengar kalimatnya. Karena di sini juga dikatakan wa man 'aliyahum bisayfi hatta sara khalifatan. Begitu juga taat kepada pihak yang telah mengalahkan manusia dengan pedang, yaitu dengan kekuatan. Ya. Tadi sudah ada pemimpin penguasa beserta jajaran kabinetnya, kemudian tetibanya ada bukan boikot, dibalikkan dengan kepemimpinan lain. Apa itu namanya? Dikudeta oleh pihak yang lebih kuat ternyata. Akhirnya bergeserlah posisi yang tadinya pemimpin berubah menjadi rakyat biasa, dan kemudian diganti, dikudeta dengan kekuatan yang lebih besar. Dan yang mengkudeta ini adalah muslim juga, maka wajib untuk rakyat untuk taat, mendengar dan taat kepada dalam hal yang ma'ruf. Walaupun penguasa ini zalim, baik dengan cara mengkudeta tersebut atau dari segi peraturannya dan sikapnya terhadap rakyat. Ya, dan kezaliman tersebut tidak melazimkan pemimpin kafir, enggak. Tetap dia muslim dengan kezalimannya. Tetap dia orang beriman dengan kesalahan dan kezalimannya, hingga ia menjadi khalifah dan disebut sebagai wasumya amiral mu'minin, yaitu pemimpinnya orang-orang mukminin, walaupun dia amir ini fasik, fajir, zalim. Ya, gitu. Falyatafadhal. Ya, silakan. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Dan karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkiruna faman arafa bawa'ah wa man ankara salima walakin man radiya wa taba'a qalu afala tuqatiluhum qala la ma saddaru. Akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan memimpin kalian para pemimpin yang kalian mengetahui dan mengingkari. Barang siapa yang mengetahui, maka dia telah melepas diri, dan barang siapa yang membenci, maka dia telah selamat. Akan tetapi orang yang ridho dan mengikutinya, mereka bertanya, bolehkah kami memerangi mereka? Rasulullah SAW menjawab dengan selagi mereka mendirikan salat. Baik, kata Rabb kita Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, lakukan dua hal. Taat kepada Allah, satu. Dan kedua, dan juga wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, dan juga taat kepada Rasulnya Allah dan ulil amri minkum. Walil amri, pemimpin, penguasa. Minkum ya ayyuhal mu'minun, dari kalian wahai orang-orang yang beriman. Maka selama pemimpin ini punya iman, dikenal dengan sebagai seorang muslim, maka masuk ke dalam ayat ini wajib ditaati, tapi dalam rangka apa? Hal yang ma'ruf, bukan dalam rangka apa? Yang maksiat. Ini kaidah. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul ini ketaatan mutlaqah. Ketaatan mutlaqah. Artinya apa ketaatan mutlaqah? Jadi ketaatan ada dua macam. Ta'ah mutlaqah dan ta'ah muqayyadah. Ta'ah mutlaqah dan ta'ah muqayyadah. Ta'ah mutlaqah itu berarti ketaatan yang bersifat mutlak dalam segala hal, untuk segala konteks wajib taat padanya. Ya. Ini yang pertama. Taat muqayyadah, yaitu ketaatan yang terikat.
yang terikat atau terkait dengan konteks tertentu saja, tidak untuk segala konteks. Ini taat yang muqayyadah. Ya, jadi ada dua ketaatan. Taat pertama taat mutlaqah. Taat mutlak untuk segala hal, segala konteks. Yang kedua taat muqayyadah, taat yang diikat dengan hal tertentu. Oke. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ini yang disebut ta'ah mutlaqah. Taat secara mutlak, tidak boleh sedikit pun sekalipun dalam konteks apapun kita untuk tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Maka disebut ta'ah apa? Mutlaq. Kalau dihafalkan ikhwan, ini harus hafal. Ahlus sunnah wajib, bukan wajib di sini dalam syar'i ya. Harus untuk mengetahui, memahami dan menghafalkan kaidah ini. Ta'ah mutlaq dan ta'ah muqayyadah. Ya, untuk pribadi, kemudian keluarga, dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Ta'ah mutlaq ini apa? Ta'ah yang mutlak untuk segala konteks, segala kondisi, segala hal yang diperintahkan olehnya. Ini hanya berlaku kepada apa? Allah dan Rasulnya. Khalas. Selainnya tidak. Selain Allah dan Rasulnya tidak sampai ta'ah mutlaqah, tidak. Selain Allah dan Rasulnya, ketaatan yang berlaku pada selain keduanya ta'ah muqayyadah namanya. Ketaatan yang terikat, yang terbatas. Dengan apa? Dengan apakah sesuai dengan Allah dan Rasulnya atau tidak gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, atii'ullaha. Taat apa ini namanya? Mutlaqah atau muqayyadah? Mutlaqah. Artinya apa yang Allah perintahkan, antum enggak usah mentakwil, enggak usah menafsirkan macam-macam kemudian atau menggugat, enggak. Khalas. Apa yang Allah perintahkan, khalas. Langsung antum laksanakan. Dan kedua, wa atii'ur rasul, taatilah Rasul. Ini taat apa yang ini? Mutlaqah atau muqayyadah? Mutlaqah. Jelas atau enggak kira-kira? Kalau Rasulullah SAW menyuruh irfa', angkat itu, jangan isbal, ya antum secara mutlak taati, khalas, enggak usah kemudian berpikir macam-macam. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa? Ya, saya enggak maksud apa-apa kok Rasulullah, enggak usah macam-macam. Karena apa? Allah dan Rasulnya tidak akan mungkin memerintahkan sesuatu yang buruk. Enggak mungkin. Ya. Begitu. Rasulullah pun tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang buruk, tidak mungkin. Contoh misalnya, ya ghulam, wahai anak kecil, sammillah. Baca bismillah pas mau makan. Bagus apa enggak? Bagus. Hukumnya sunnah. Kalau antum mau taat, lakukan. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Bagus atau jelek? Bagus. Untuk menghindari penyerupaan terhadap cara makannya syaitan. Jumhur ulama mengatakan ini hukumnya sunnah, makan dengan tangan kanan. Tapi tetap bagi kita seolah-olah wajib. Dan memang itu suatu keharusan. Makan dengan tangan kiri jelek, tidak beradab. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat denganmu. Ada meja panjang, makan beragam, kemudian kita ambil yang jauh sana. Ya, kenapa yang sana, kemudian yang sini kita tinggalkan, atau kelihatan maruk gitu loh. Rasulullah merintahkan semua ini kan baik kan? Baik. Secara logika dan uruf tradisi kita itu baik pastinya. Atau yang kita tidak bisa melogikakan atau memformulasikan apa sebabnya, tetap itu baik. Rasulullah SAW memerintahkan mencuci, membasuh kaki dalam wudu sampai mata kaki, kena itu juga, harus kena. Taib, baik atau buruk? Baik. Tetapi kenapa disuruh seperti itu? Wallahu a'lam, terserah syariat Allah Ta'ala. Wajib ditaati. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang Allah Rasul SAW datangkan, ambil sebagai ketaatan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasulullah larang, selesai, enggak usah dia. Berarti ketaatan yang sifatnya apa? Mutlaqah, mutlak. Dan ketaatan kepada Rasul secara mutlak merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diingat ikhwan, Ahlus Sunnah dan juga Muslim semuanya. Bahwasanya taat mutlak harus betul 100% totalitas taat hanya kepada Allah dan Rasulnya. Wa ulil amri minkum. Dan
pemilik otoritas dari golongan kalian wahai orang beriman. Memiliki otoritas ya maksudnya di sini? Ya penguasa dengan macam kabinetnya gitu loh. Dengan macam tugasnya. Taat, ya. Baik, ketaatan terhadap penguasa ini ketaatan mutlaqah atau muqayyadah? Muqayyadah. Terikat dengan apa? Dengan pembatasan selama itu adalah perintah yang ma'ruf, muqayyad bil ma'ruf. Diikat dengan kalau itu hal yang ma'ruf, yang disetujui syariat atau tidak melanggar syariat Allah. Ini yang harus diperhatikan. Kalau ternyata misalnya waliul amri memerintahkan sesuatu yang jelas bertentangan dengan syariat Allah, prinsip kita gimana? Taat pada Allah dan Rasulnya atau lebih taat kepada waliul amri di sini? Agak berat. Prinsipnya dulu coba. Kalau antum prinsipnya agak berat ya susah ke depannya. Ya ini Anda enggak bermaksud enggak usah taat pada ini, taat wajib diperintahkan oleh Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Tetapi harus ditafsil supaya benar pemahamannya. Kita enggak menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak menerbitkan ketaatan mutlaqah kepada selain Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul memerintahkan kita taat ulil amri, ya wajib. Dalam perkara yang ma'ruf saja. Adapun perkara yang munkar tidak boleh kita taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khaliq. Di sini paham kaidahnya insyaallah. Baik, di antara makhluk apa coba? Rasulullah makhluk bukan? Makhluk. Loh, berarti boleh dong kita tidak taat pada Rasulullah kalau Rasulullah memerintahkan yang munkar. Pernahkah Rasulullah memerintahkan yang munkar? Enggak pernah. Bahkan diwajibkan taat pada Rasulullah SAW secara mutlak. Selain Rasulullah ada kemungkinan. Siapa? Wali amri mungkin enggak memerintahkan hal yang munkar? Mungkin. Tapi antum wajib enggak birrul walidain? Berbakti pada orang tua? Wajib. Taat pada mereka? Wajib. Tapi ketaatan yang mutlak atau muqayyadah? Muqayyadah. Terikat dengan apa? Dengan pembatasan selama perintahnya orang tua tersebut baik secara syar'i. Iya. Kalau orang tua misalnya di suatu daerah, Ndok kamu jadi pelacur atau gimana, auzubillah gitu misalnya. Ya, udah kamu jual aja harga diri kamu, apa yang penting stabilitas ekonomi keluarga. Tegaklah pokoknya. Yang penting ngepul asap dapur. Ya, padahal udah enggak pakai kayu bakar lagi. Ya, yang penting ya. Ya masyaallah. Akhir kajian kucingnya insyaallah. Karena kalau ada kucing di kajian selalu ana teringat di Kalimantan dan selalu gagal fokus ana. Karena ana pernah dikencingin kucing waktu kajian. Ya jadi kenangan yang tidak baik ya. Dan sampai mana tadi ya? Orang tua. Apa ini orang tua tadi? Memerintahkan untuk menjadi pelacur. Udah yang penting stabilitas ekonomi keluarga, yang penting kamu dapat nafkah buat keluarga ini. Ini kan memerintahkan maksiat, munkar. Maka wajib enggak ditaati? Enggak boleh ditaati. Dan ketika anak ini enggak mau taat dalam hal yang munkar ini, durhaka enggak dia? Tidak durhaka, bahkan dia berbakti kepada Allah Taala. Dan bahkan ketika dia ingatkan orang tuanya ini buruk ya, Pak, Ibu enggak boleh kayak gini. Itu juga bentuk baktinya dia kepada orang tuanya untuk mengingatkan orang tuanya dari kemungkaran ini. Ini yang harus betul-betul jadi prinsip jemaah sekalian. Sehingga ketaatan mutlak seorang muslim itu hanya berpihak pada Allah dan Rasulnya. Apapun makhluk setinggi apapun derajatnya selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak menghambakan diri kepadanya. Kita tidak taat mutlak gitu kepadanya. Selama ini benar kita taat padanya. Tapi kalau ini melanggar prinsip syariat atau melanggar hukum syar'i, maka tidak boleh kita taat padanya. Begitu jemaah sekalian. Kira-kira antum terima enggak dengan kaidah ini? Berat. Agak berat karena antum memikirkan sesuatu dan di antara contoh. Anda enggak mau membentuk contohnya ya. Antum bentuk sendiri di pikiran antum. Ya. Baik, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yakunu 'alaikum umara
Fata'rifuna wa tunkirun, akan memimpin di antara terhadap kalian para pemimpin yang kalian tahu dan kalian ingkari. Faman 'arafa bari'a wa man ankara salima. Siapa yang mengetahui, ia lepas diri dari hal-hal yang ada di pemimpin tersebut. Wa man ankara salima, yang bukan membenci ini, mengingkari gitu, maksudnya mengingkari di sini ya membenci perbuatan pemimpin tersebut, maka dia selamat. Artinya dia tidak ikutan dengan kemunkaran pemimpin ini. Tapi ini pemimpin apa? Muslim gitu loh. Ya. Walakin man radiya wa taba'a. Mereka bertanya, bolehkah kami memerangi mereka ya Rasulullah? La ma sallu. Tidak, jangan perangi mereka selama mereka masih sholat. Artinya pemimpin yang masih dikenal sebagai pemimpin muslim, maka tetap wajib taat pada mereka dalam hal yang ma'ruf, walaupun kita ingkari beberapa hal yang munkar darinya. Dari beberapa peraturan misalnya kita ingkari, atau kita terpaksa mengikuti peraturan tersebut tapi hati kita mengingkari, ya begitu. Kadang-kadang terpaksa, iya begitu. Baik, dia lanjutkan, fadhal. Dan di dalam kata dari Hasan al-Basri rahimahullah bahwa sekelompok orang dalam ini di zaman Yazid bin Muhammad, maka ia memerintahkan mereka agar mendekati rumah-rumah mereka dan menutup pintu mereka. Kemudian ia berkata, "Ya Allah, seandainya manusia bersabar tatkala diuji dengan pemimpin mereka, maka tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat hal itu dari mereka. Akan tetapi karena mereka berlindung dengan pedang, maka mereka diserahkan usai kepadanya. Dan demi Allah, mereka sama sekali tidak mendatangkan suatu hal kebaikan pun." Baik, sampai situ. Apa kata Al-Hasan Al-Basri yang patut kita renungkan jemaah sekalian? Demi Allah, seandainya manusia bersabar ketika diuji dengan pemimpin mereka. Kira-kira pemimpin, misalnya penguasa, ujian buat rakyat nih, fitnah buat rakyatnya apa? Peraturan atau apa? Peraturan kan? Kezalimannya dan seterusnya kan? Ini ujian bukan? Ujian, taib. Seandainya manusia bersabar tatkala diuji dengan mungkin kezaliman pemimpin mereka, diuji dengan kezaliman pemimpin mereka. Yang menguji itu siapa sebenarnya? Ayo. Allah Ta'ala. Yang mengatur semua ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kalangan kita nih kaum muslimin, ya kalau luar muslim kita nggak usah ngurus mereka. Dari kaum muslimin nggak sampai ke situ, sehingga lidah mereka nggak bisa sabar, tak jemari mereka nggak bisa sabar karena hati mereka panas dan tidak mau sabar. Kata Al-Hasan Al-Basri, seandainya manusia bersabar, sabar tatkala diuji dengan pemimpin mereka, ya, maka tak lama kemudian Allah akan mengangkat hal itu dari mereka. Enggak lama janji Allah Ta'ala akan Allah tunaikan kalau masyarakat ini sabar terhadap sikap dan kelakuan pemimpin mereka. Yang terjadi di kenyataan apa? Enggak bisa sabar. Justru ketidaksabaran itulah yang membuat tetapnya fitnah dan ujian ini terus-menerus pada masyarakat. Kaidah ini tidak banyak difahami oleh orang-orang kita. Orang-orang kita reaktif, ekspresif, dan juga grassroots, mudah terbakar. Baru dengar berita yang belum tentu benar, langsung bereaksi. Itu masyarakat kita. Apalagi kok berita tersebut tentang penguasa yang belum tentu benar gitu loh. Yang belum tentu kita tahu benar keadaannya seperti itu. Nah, seandainya manusia sabar, masyarakat sabar, tatkala diuji dengan pemimpin mereka, maka tak lama kemudian Allah akan mengangkat hal itu dari mereka. Pertanyaan kita adalah, Ustaz, sampai kapan kita sabar? Persis seperti mata Nasrullah. Kapan pertolongan dari Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan dari Allah itu dekat. Hanya saja kita yang membuatnya jauh karena apa? Ketidaksabaran kita. Kita yang membuat pertolongan tersebut jadi jauh.
Pertolongan Allah itu selalu dekat selama kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita sifatnya reaktif, mudah mengekspresikan apa yang di hati kita dari kesebalan, bahkan kemudian terlontar kalimat-kalimat yang tidak baik dan doa-doa yang buruk terhadap pemimpin, ya sesuai dengan apa yang sampai doakan. Sesuai. Jadi ketidaksabaran itu membuat musibah itu tetap menjadi musibah. Tapi kesabaran itu membuat kemenangan itu dekat. Kenapa? Karena as-sabr itu bersamaan dengan apa? An-nasr bersamaan dengan apa? As-sabr. Nasr itu apa? Pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah, kemenangan dari Allah. Ma'a as-sabr, bersama. Apa arti ma'a? Bersama. Bersanding, menjadi qarin. Jadi kesabaran itu adalah qarinnya kemenangan. Gitu loh. Sabar itu qarinnya kemenangan. Apa itu qarin? Ya, kalau antum punya jin qarinnya itulah qarin antum. Qarin apa ya? Pendamping, tapi kayaknya ada misalnya kalau bahasa Inggrisnya horn. Horn itu kan tanduk, horn, tanduk. Antum melihat tanduk-tanduk binatang persis enggak? Persis satu sama lain. Tanduk satu kemana, tanduk yang kedua pasti ke situ juga kan? Ada nggak kepala kerbau dengan tanduknya? Kerbau noleh ke sana, tanduknya ketinggalan. Nggak ada. Itu namanya korn, itu namanya qarin. Dan ketika ini ma'a bersama, berarti selalu ada nih. Dengan adanya sabar, maka qarinnya adalah nasr, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan akan selalu tertunda selama masyarakat tidak sabar. Ustaz, kalau misalnya kita sabar, ya kita tertindas terus. Itulah karena suudzonnya antum sama Allah Ta'ala dengan tidak mau sabar. Apa artinya sabar jemaah sekalian? Kan tadi dibilang, demi Allah seandainya manusia bersabar. Tatkala diuji dengan pemimpin mereka, ujian ini ditakdirkan bukan? Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takdir dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti kalau misalnya kita diuji dengan penguasa yang zalim misalnya, maka ujian ini dari Allah. Takdir Allah, takdir yang mungkin tidak baik bagi diri kita. Maksudnya kita bagi hati kita ini enggak enak, saya enggak suka dengan ini semua. Tapi apa arti dari sabar? As-sabr ala aqdarillah. Itu sabar terhadap takdir Allah, definisinya adalah al-wuqufu ma'al balwa bila syakwa ila nas. Itu bertahan dengan balwa ujian tanpa syakwa pengeluhan ilan nas kepada insan. Yang ada kan sekarang dikit-dikit kita itu harga beras naik langsung curhat di media sosial. Allahul musta'an, harga beras naik, la haula wala quwwata illa billah. Beginilah pemimpin. Nah, mulai itu. Terus bawahnya kemudian komentar tuh maramein, emang zaman sekarang rezim dan seterusnya. Bonenggan, nah ada yang bilang gitu. Boneng artinya betul, bahasa Kaskus. Nanti ada lagi kemudian, wah, terus kayak gitu. Ini yang memperlambat kemenangan ini, seperti ini. Makanya kemenangan ini tidak akan digapai sebelum masyarakat cerdas dengan bersabar terhadap apa yang Allah takdirkan dari kezaliman penguasa. Ya, begitu. Kemudian kita udah ceramah capek-capek begini, tetap aja ada terbit. Ustadz enak, kajian di AC, rumahnya kamarnya punya AC. Terus itu kan, ya itu udah nasib saya kayak gitu, alhamdulillah. Terus apa saya harus nyangkul di sawah? Kan nasib saya di sini. Kadang kan Ustadz disuruh gitu. Ustadz nggak merasakan penderitaan rakyat, masya Allah. Antum sendiri yang ngomong gitu, kamar antum ada AC-nya? Ada sisat. Naikin lumayan irit sih. Nah itu pada sama dong kita. Ya. Bahkan boleh jadi yang ada dia yang ber-AC kamarnya itu juga merasakan penderitaan rakyat. Bisa jadi kita nggak tahu kan orang-orang. Ala kulli hal di sini ya ikhwan. Yang kita tuntut terhadap diri kita sekarang sabar. Dan sabar tersebut tidak dengan kemudian kita curhat ke manusia, menjelekkan penguasa di depan manusia kemudian. Iya, kalau zalim taib, kalau zalim, apakah antum bisa merubah dengan lisan antum itu kezaliman penguasa kemudian antum merubah dengan pedang lisan antum sehingga menjadi adil penguasa? Ya.
Antum ngubah istri antum supaya nggak nakal aja belum bisa. Nggak, ini nggak, bukan antum. No, antum yang di sana. Yang jauh sana. Nggak, antum semua soleha semua insya Allah. Anak aja antum suruh belajar pas daring, kerjain. Nggak mau dia. Anak kecil yang biasa taat sekarang nggak mau. Lah ini yang antum suruh siapa? Penguasa. Lebih masif lagi, lebih sulit lagi. Lah terus ngapain Ustaz kita sekarang? Apakah kita mau ditindas terus begini terus? Ini semua taqaddarullah ma syaa fa'ala. Tuh kan kita, Ustaz, kenapa menyerah dengan takdir? Saya enggak menyerah dengan takdir. Saya punya Allah Al-Qadir. Saya punya Allah yang apa? Memberikan kebaikan, keburukan. Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Begitu jemaah sekalian. Ingat, kesabaran mempercepat kemenangan. Kenapa? Karena innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Ini ma'iyah khasah yang yaqtadi apa? An-nasr wal fauz. Kebersamaan yang khusus dari Allah Ta'ala yang melazimkan pasti berkonsekuensi apa? Kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mafhum mukhalafahnya adalah kalau tidak sabar apa? Ya memperlambat kemenangan. Lama menangnya. Dari dulu terus aja gitu. Muter aja gitu. Ngeluh. Cari yang lain. Dapat yang lain. Ngeluh lagi. Cari yang lain. Dapat yang lain. Ngeluh lagi. Nggak habis. Rantai ini nggak habis. Maka cerdaskan umat dengan sabar. Lah terus Ustaz, gimana caranya sabar? Kita belajar akidah yang benar. Tauhid yang benar. Karena penunjang kesabaran yang paling tinggi faktornya adalah percaya sama Allah Ta'ala. Ada orang sabar, tapi dia nggak percaya, lama-lama jebol sabarnya itu. Ada orang pertamanya resah, tapi kemudian dia percaya sama Allah, akhirnya dia bisa sabar. Kayak gitu. Tauhid yang paling utama jemaah sekalian. Yang mengatur semua ini Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya saya nggak mau lama-lama ceramah di titik ini, cuman kok kayaknya harus ya. Saya pengen ngabisin berapa halaman sampai khatam selesai kajian gitu loh, pengennya gitu. Cuman nggak mungkin ya. Akan tetapi dikarenakan mereka berlindung dengan pedang mereka, maka mereka diserahkan urusannya kepadanya. Apa artinya? Karena kemudian ternyata masyarakat nggak bisa bersabar, akhirnya main pedang. Ya, ini mungkin kiasan atau majaz. Sekarang kita nggak main pedang. Ya pedangnya di apa? Di lidah dan di jemari sekarang. Orang-orang pada adu argumen. Orang-orang mengandalkan dirinya atau mengandalkan tokohnya. Akhirnya Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala serahkan itu dah. Silahkan bertawakal aja sama mereka-mereka itu. Tawakal aja. Akhirnya urusan diserahkan kepada mereka. Ditelantarkan oleh Allah. Nggak jadi-jadi akhirnya. Ya. Kata Nabi SAW, Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Barang siapa yang bertawakal kepada suatu hal, maka Allah akan gantungkan dia di situ. Kayak misalnya bujangan, kemudian dia mau punya calon, dia melihat saya nggak mungkin, saya nggak bisa hidup tanpa calon saya. Ini kan dia bertawakal sama calonnya, hidup dan batinnya seolah-olah demi calonnya. I can't live without you baby. Gitu. Aku ora iso ngurip kecuali karo kowe. Yakin. Ini kan sudah kalimat semi kufur, bisa syirik ini. Kok nggak bisa hidup tanpamu, masya Allah. You are my breath. Kamu adalah nafasku. Ya. Atau apa? Half of my breath. Separuh nafasku. Ya. Oh nggak mau lah. Kalau pagi habis bangun tidur bau nggak mau lah gitu. Separuh nafasku. Ya. Berarti menggantungkan dirinya kepada apa? Calonnya, kekasihnya. Akhirnya apa? Allah telantarkan dia. Allah nggak memperhatikannya, biarin dia tuh terikat sama dia, sama kekasihnya. Kalau sekarang tawakal kita kepada figur tertentu, oh kalau dia nanti jadi pemimpin, pasti ini, pasti yakin antum. Apakah dia itu Rasulullah? Atau dia seimannya setinggi sahabat Nabi misalnya? Yakin antum? Gak yakin. Kalaupun antum yakin, antum tahukah masa depannya? Gak tahu.
Maka bertawakal sama Allah. Jangan gantungkan dengan pedang, jangan gantungkan dengan argumentasi, tapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Kemudian dan demi Allah, mereka sama sekali tidak mendatangkan suatu hari kebaikan pun. Karena apa? Enggak bersabar dan langsung main pedang. Emosi, marah, bergejolak. Begitu jemaah sekalian. Sabar. Selalu kita kemudian, oh Ustaz sabar sampai kapan Ustaz mah enak, dan mesti gitu, mesti balikannya gitu, bumerangnya mesti gitu ke kita, mesti gitu. Dari entah zaman kapan mungkin, dan entah sampai kapan kayak gitu. Kita suruh sabar, tenang. Ustaz tenang, nah kan mesti gitu, selalu begitu. Ya iya saya tenang, makanya saya ngajarin orang supaya tenang, sabar. Ustaz tenang, ya tadi ngisi masih cuma mau ada AC-nya, kemudian pakai kipas angin nggak mau, takut masuk angin harus ber-AC misalnya. Punya kamar punya AC, rumahnya enak, dan seterusnya disebutkan. Maka Anda sangat berharap seorang dai itu dia betul-betul punya wibawa dengan ma'isyahnya gitu loh. Supaya ketika orang tuding, Ustaz enak, nggak jualan, nggak dagang. Lihat tuh pedagang-pedagang sekarang. Kita punya hujah, saya dagang mau apa? Ayo, saya pedagang juga, ya. Ya, Ustadz enak, Ustadz nggak bekerja dan seterusnya. Nah sekarang Ustadz juga bekerja di pesantren. Saya bekerja di pesantren dan gaji saya di-cut setengah misalnya. Enggak, ini bukan curhat, Anda nggak terkait dengan pesantren apapun. Tapi tetap sabar. Ini kita ajarin orang sabar, bukan ajarin orang tahu. Ayo, gerak. Enggak seperti itu cuma. Kalau antum percaya kalam ana, percaya kalam Hasan Al-Basri dan juga tadi kata Rasulullah SAW. Ya. Ini harus kita didik umat ini, bina untuk hal ini jemaah sekalian. Jangan mudah terpantik, reaktif, langsung berargumen, langsung berkomentar, langsung bergerak kemudian tanpa ngerti masalah dan tanpa memahami kemudian bahwasanya semua ini solusinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya, Anda, semua raja, semua dari presiden dan seterusnya di muka bumi ini, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Ta'ala yang di tangannya lah kerajaan. Kita semua adalah partikel kecil dari kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita di tangan Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah tegaskan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia maha kuasa dengan menciptakan penguasa seperti ini. Dia maha kuasa juga untuk membalikkan penguasa menjadi yang adil misalnya, bisa dengan izin Allah Ta'ala. Cuman semua itu ada kuncinya. Kalau kuncinya saja kita nggak mau pegang, gimana kebuka? Kuncinya apa? Sabar. Lagi-lagi bilang, tuh kan Ustaz, sabar lagi sih nggak bisa sabar Ustaz. Lapar soalnya ini, masalah perut ini. Ya Masya Allah. Kemudian ia membaca firman Allah Ta'ala. Coba tolong buka surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah halaman ketiga kanan pojok atas, ayat keduanya dari pojok atas. Nanti bacain ya setelah nama. Kata Allah Subhanahu wa taala, dibuka surat As-Sajdah. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel apa? Bima sabaru, dengan sebab kesabaran Bani Israel. Bani Israel itu adalah anak cucu Nabi Israel, yaitu Nabi Yaqub. Ya, para pengikut para nabi ketika itu. Sebagian dari mereka bermaksiat. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka makmur di bima sabaru, dengan sebab sabarnya mereka.
Azan berapa menit lagi ya, Mas Dedi? 3 menit. Ini yang bikin bimbang ini. Antara kita mau jelasin lanjut tiba-tiba di-cut gimana? Ya. Tapi Bimas udah ketemu ayatnya? Coba dibaca tolong, fadhol. Coba ya, fadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Ya, taib, ahsan. Berarti ayat 23 ya. Ayat 23. Wa ja'alna minhum a'immatan yad'una bi amrina ya. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dan memerintahkan selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Taib. Insyaallah akan Anda jelaskan ayat tersebut dan Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuka hati kita untuk mendapatkan hidayah dan taufik dalam masalah ini, jemaah sekalian. Enggak banyak dari persentase manusia atau muslim yang mau memahami hal-hal seperti ini. Ya, tapi coba ayo kita renggangkan hati kita, buka qalbu kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Insyaallah kita lanjut setelah salat ba'diyah isya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita insyaallah taala. Tapi sepertinya tidak lagi mengacu ke kitab, melainkan kita fokus di ayat yang tadi dibacakan di surat As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Musa al-kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Itu ayat 22 atau 22 dan 23 dari surat As-Sajdah. Dua ayat ini di antara ayat-ayat agung dari kalamullah yang menjadi petunjuk, pedoman, landasan dan pokok ajaran agama Islam dalam harapan kita untuk mendapatkan a'immah, yaitu para imam, para pemimpin yang memegang petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita nanya ke orang-orang umum sekarang ini, muslimun umum, mau enggak dijalankan syariat Allah di negeri ini misalnya? Taib, kira-kira apa jawabannya? Syariat, pakai hukum syariat. Mau enggak? Menurut antum gimana? Orang-orang umum, ke tukang beca, tukang ojek, yang lagi mancing bengong di pinggir jalan, di pinggir empang misalnya. Pak, kira-kira kalau negeri ini bersyariah, mau enggak sampean? Hah? Ilmu? Demo? Maksudnya? Protes gimana? Enggak terima negeri ini bersyariat. Atau mungkin mereka agak bingung, maksudnya bersyariat gimana? Yang mencuri potong tangan. Terima enggak? Rakyat kita, saya terima yang mencuri potong tangan kalau koruptor di pemerintahan. Tapi kalau koruptor di negeri, di rakyat, nggak terima karena dia pencuri juga. Iya. Banyak nggak koruptor di tanah rakyat ini? Di kita-kita ini, orang-orang biasa, banyak. Parkiran Indomaret aja koruptornya banyak. Biasanya megang periwitan. Itu korupsi lahan. Nah iya, lahan gratis, parkir gratis, dibuang itu, pelang itu. Kemudian apa? Dengan senjatanya itu periwitan, dia nyari nafkah di situ. Ini korupsi bukan? Korupsi lahan orang ini. Ya, baik.
Kemudian yang berzina dihukum cambuk atau dirajam. Kira-kira banyak yang nggak protes. Banyak yang protes. Artinya apa? Rakyat masih banyak yang belum siap. Belum siap menerima petunjuk Allah berupa syariat Islam ditegakkan sebagai peraturan negara. Belum siap. Artinya apa? Kelaziman dari itu, yang wajib bagi kita sekarang adalah mencerdaskan mindset masyarakat akan syariat. Kerja di perusahaan ribawi atau lembaga keuangan yang jelas ribawi, banyak gak yang tahu kalau itu riba? Banyak. Mau gak ninggalin? Banyak yang gak mau. Padahal udah kenal sunnah, iya, tapi gak mau. Ini urusan perut, sunnah, perut. Nah, kan gitu. Gak mau. Berarti masih belum siap dia. Gitu. Nah, walaqad atayna Musal kitab. Wahai Nabi Muhammad. Di surah As-Sajdah, kita sekarang fokus ke situ. Kami telah memberikan Nabi Musa alaihissalam Alkitab, kitab samawi, yaitu Taurat. Ya. Fala takum fi miryatin min liqa'ih. Betul tidak? Maka dalam menerima Alkitab ini, yaitu Al-Quran, jangan ragu, jangan bimbang. Terima aja dari Allah Subhanahu wa taala. Itu petunjuk. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israil. Kami telah menjadikan Alkitab, Kitabullah, pada konteks Bani Israil, yaitu Taurat. Kami jadikan Taurat itu huda, petunjuk buat Bani Israil. Yang kata Allah Ta'ala, faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak ada ketakutan dia dan tidak bersedih pula. Itu. Jadi Bani Israel Bani Israel ini berarti siapa ya kawan? Orang-orang biasa, anak cucunya Nabi Israel, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika itu Fir'aun sebagai penguasa, pokoknya penguasa yang zalim, ya luar biasa zalimnya, bahkan mengaku Tuhan. Ya. Jadi mereka menginginkan apa? Menginginkan agar mereka dipimpin oleh penguasa yang adil dan pakai petunjuk Allah. Yang Allah kemudian suruh apa? Bani Israel ini, jadikan ini petunjuk. Wahai Musa, keluarkan kaummu dari kegelapan menuju terang benderang, yaitu petunjuk Alkitab, Taurat. Dan ingatkan mereka akan hari akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna Musa biayatina." Kami telah mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan ayat-ayat kami, Al-Qur'an, Al-Kitab, Taurat. An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ila an-nur. Tugasmu hai Musa, sampaikan ke kaummu, masyarakat, agar kamu bisa mengeluarkan mereka dari kegelapan tanpa petunjuk menuju cahaya petunjuk. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka tentang hari-hari Allah, yaitu hari kiamat. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya itu adalah ayat-ayat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang rajin bersabar lagi rajin bersyukur. Surat Ibrahim ayat kesekian, saya lupa nomornya, tapi dia kanan bawah, paling bawah. Ya, mungkin ayat 8 kali ya, atau 9, sekitar itu. Nah, itu perintah Allah kepada Nabi Musa. Kita belajar sejarah. Ya, sejarah itu kalau kata orang Barat, the history will repeat itself, kata orang Barat. Sejarah akan berulang sendirinya, enggak? Sejarah akan berulang dengan izin Allah. Bukan dengan sendiri, dengan izin Allah Ta'ala. Kalau kita belajar sejarah dan memahami, kemudian beristinbat darinya, kemudian pelajari yang baiknya, kemudian kita terapkan, sekarang apalagi dalam Al-Quran itu ada, maka akan berulang. Jadi ketika ditindas oleh Fir'aun,
Pada endingnya kemudian apa? Akhirnya alhamdulillah mereka makmur. Dengan cara apa mereka makmur? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan kami jadikan minhum, dari siapa? Dari kalangan siapa? Dari kalangan Bani Israel, masyarakatnya sendiri. Dari kalangan masyarakat itu sendiri. Dari kalangan masyarakat Bani Israel itu sendiri, a'immah, beberapa imam, beberapa penguasa dan para ulama yang mereka yahduna bi amrina, memberi petunjuk dengan perintah kami. Artinya memegang kitab Allah Ta'ala. Mereka mengajarkan dan berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, hukum yang paling adil, yang tidak ada semisal dari hukum-hukum buatan manusia. Wa ja'alna minhum a'immatan. Ini a'immah di sini Allah ciptakan dari mana? Dari keturunan mereka sendiri. Dari tengah masyarakat mereka sendiri muncul kemudian melalui anak-anak mereka nantinya para imam yang mereka tersifati yahduna bi amrina. Siapa di sini yang enggak mendambakan pemimpin, penguasa dan imam yang memegang kitabullah dan sunnah Rasul? Semua dari kita mendambakan itu. Seadil-adil hukum. Bukan hukum perasaan, bukan hukum logika manusiawi, dan bukan hukum logika urfi kebangsaan, bukan. Karena itu beda-beda nanti berselisih sebagaimana terjadi tiap hari. Tapi hukum Allah bi ayahduna bi amrina. Tapi kapan mereka mendapatkan itu? Terjadi di dalam sejarah. Kapan mereka mendapatkan pemimpin-pemimpin yang sehebat itu dengan kitabullah dan sunnah nabinya mereka? Lamma sabaru. Satu. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dua syarat. Mereka mendapatkan hal tersebut ketika mereka bersabar. Kata Allah, bukan kata Ustaz tok gitu. Kata Allah, lamma sabaru. Ya. Tapi sabar itu kadang-kadang kita enggak bisa tanpa yang kedua. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Yakin. Kalau kita kan kadang-kadang yakin tapi nggak sabar, artinya nekat. Makanya sing penting yakin. Nah gitu kan ya. Sing penting yakin gitu. Yang ngomong gitu. Ngapak ya, orang ngapak orang penak ya. Ya. Misalnya truk gitu kan. Trotoar diterabas sama truk misalnya. Sing penting yakin gitu. Yakin nyebur situ. Kita kadang-kadang sing penting yakin tapi ora sabaran. Jadinya apa? Nekat. Yang penting jalan dulu. Nggak usah sabar. Yang ini yakin. Hasilnya nggak sampai. Karena yakin toh nggak cukup dalam kehidupan ini. Wah, penting sabarlah. Sabar toh juga nggak cukup. Loh kok gitu? Iya. Lah sabar tanpa yakin, lama-lama putus asa, Pak. Ya enggak? Loh apa yang sampai yakinin? Yang penting sabar. Tapi nggak punya keyakinan apa-apa tentang Allah. Lama-lama juga ngapain gua sabar? Orang nggak ada endingnya, nah kan gitu. Sampean mau sabar nggak? Nah sabar ini bekal utamanya, pemupukannya adalah yakin, sehingga terus sabar itu kuat dia. Yakin nggak sampean sama Al-Quran Sunnah? Yakin nggak dengan janji Allah kalau kita sabar dan yakin akan datang nanti imam-imam? Maksudnya imam di sini bukan tiba-tiba muncul imam dari langit, bukan. Tetapi dari keturunan-keturunan kita juga nanti insyaallah. Dan itu tidak bisa disegerakan. Tiba-tiba anak kita jadi soleh langsung jadi imam, langsung mencalonkan diri, nggak mungkin itu. Makanya sabar, tahap lama. Dan mungkin kita nggak mendapatkan ini nanti keturunan-keturunan kita. Kita tidak ditanya di kuburan nanti, kenapa kamu belum punya presiden yang menerapkan syariat Allah? Loh ya Allah, saya nggak tahu apa-apa kalau kayak ini mah. Antum nggak dibebani itu ya kawan. Antum dibebani, antum sabar nggak, yakin nggak sama Allah? Itu yang nanti ditanya. Nggak dibebani antum harus sekarang punya presiden menerapkan syariat Islam, nggak dibebani itu antum. Ya antum bebani, antum sudah ngapain? Itu dia. Sabar dan yakin. Dan antum nggak bisa sabar kalau nggak yakin. Dan kalau antum yakin nggak sabar, pasti antum nerabas apapun. Dan itu yang terjadi di masyarakat. Kadang-kadang masyarakat udah nggak yakin, nggak sabar pula. Nah ini repot. Akhirnya tiap hari terombang-ambing dengan berita. Tiap hari konsumsi berita, bukan ayat Allah, bukan sunnah Nabi SAW.
Nggak yakin dengan ayat Allah, nggak yakin dengan sunnah Nabi, karena ngapain ini kok bahasa Arab semua, aduh malas lah, nggak usah ngaji gitu, ngaji terus nggak yakin saya mau ngaji, akhirnya nggak sabar dan nggak yakin. Artinya apa? Ragu dengan janji Allah dan Rasulnya, selagi juga tidak sabaran. Kalau kayak gini jadi mainan doang, Banyak masyarakat kita tuh jadi permainan doang, dipermainkan oleh kubu-kubu yang dibilang pintar enggak, dibilang enggak pintar tapi cerdas gitu loh. Mempermainkan kubu-kubunya. Akhirnya terombang-ambing. Coba seperti pohon besar yang memiliki keyakinan dan juga sabaran. Insyaallah wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, bis sabri wal yaqini tunanul imamatu fid dini. Dengan sabar dan yakin maka akan ada nanti keimaman dalam keagamaan. Keimaman yang sifatnya tidak instan. Keimaman yang terjadi karena takdir Allah Ta'ala dengan wasilah sabarnya masyarakat dan yakinnya masyarakat pada Rabbnya. Itu yang harus sekarang dipupuk pada kolbu-kolbu kita. Banyak masyarakat gersang akan dua prinsip ini. Coba aja Pak, sampean ke warkop, baik yang di reborn atau yang tidak di reborn, ke warkop pokoknya. Ya, warkop, warung kopi, pesannya nggak mesti kopi, burjo boleh. Duduk aja situ, bicaralah kemudian politik. Antum akan mendapatkan tidak sabarnya orang ini dan tidak yakinnya orang ini terhadap agama Allah, terhadap janji-janji Allah. Coba aja, nggak mesti ke warkop sih, pangkalan ojek. Mohon maaf kalau di sini ada tukangnya ya. Atau ke jalanan dah, Mas, gimana antum tentang pemerintah sekarang? Wah langsung tuh ceramah itu Ustaz. Tiba-tiba jadi Ustaz. Wah, mungkin keluar kalimat-kalimat laknat mungkin dan seterusnya. Keluar ketidaksabarannya. Ya. Gimana menurut antum tentang ekonomi sekarang? Wah. Gimana menurut antum tentang Covid? Wah, isinya wah doang gitu. Gak ada kita datang ke tukang apa, misalnya tukang cimol misalnya atau cilok, Bang. Menurut Abang gimana keadaan negeri sekarang? Tukang cimol bilang, qadarallahu ma syafa'ala. Ada kayak gitu? Ya, saya nggak mau ceritakan ya kayak gimana. Semua yang terjadi itu takdir Allah Ta'ala. Kita sebagai rakyat sabar aja, Mas. Tukang cilok kayak gitu jadi ustadz harusnya itu. Tukang cimol ya. Enggak, Bang, udah nggak usah jualan cimol dah. Jadi guru ngaji aja buat anak saya. Masya Allah ini. Jarang-jarang kita nemuin orang biasa seperti ini. Ya, mungkin di antara teman-teman ada ya, insya Allah yang jualan dagang, mendakwahi kemudian, atau di antara teman-teman ada yang ojek online ataupun Go, ya, Grab atau dan semisalnya itu, yang car, ya. Ada penumpang kemudian, ya, penumpangnya berkeluh kesah, ya sekarang Mas, ya Allah Mas, ya. Udah Mas, ditenangin sama drivernya, udah tenang aja, sabar sama Allah Ta'ala, sama takdir Allah, yakin sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tawakal sama Allah Ta'ala. Itu yakin berbagai kagum lama-lama. Masya Allah. Ini saya disupiri seorang ustadz. Kata, Masya Allah. Saya bukan ustadz. Ya, gitu kan. Masya Allah. Apalagi jenggotan dia. Wah, ustadz. Coba kalau misalnya sekarang kita tanamkan ke masyarakat seperti ini jemaah sekalian. Minimal keluarga dulu. Kemudian kerabat terdekat. Orang tua, adik, paman, dan seterusnya. Atau tetangga. Berikan hal-hal seperti ini. Enggak harus semuanya, semampunya. Iya. Ustaz, sampai kapan Ustaz kalau kita gini terus ngomongnya Ustaz? Enggak usah ditanya sampai kapan. Kekapanan itu bukan tanggung jawab antum, itu urusan Allah. Tapi yang akan ditanya adalah apa yang telah antum terapkan di hidup ini, itu yang ditanya. Ya seperti itu jemaah sekalian, ya. Ya diingat ayat tersebut, ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Berarti kunci pertama apa? Sabar. Sabar ini maksud di sini apa? Antum jangan banyak mengeluh tentang hal-hal seperti ini. Iya. Jalanin aja. Tahan lisan. Bismillah.
Rezeki itu orang Allah yang ngatur, bukan penguasa, bukan siapa, Allah yang ngatur. Yang sekarang kesulitan karena mandek, karena Covid misalnya, dagangannya nggak laris dan seterusnya. Kira-kira takdir Allah atau takdir pemimpin? Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar, istighfar. Jangan nyari kambing hitam, pasti ada orang salah pasti. Tetapi kalau kita terus seperti itu, mencela saja, nggak bakal habis antum. Yang terus ada hanya dosa. Sabar. Bertahan dengan ujian tanpa mudah berkeluh kesah kepada manusia. Satu. Dan yang kedua, yakin akan janji Allah Ta'ala. Dalam masa seperti ini apalagi yakin. Banyak kok, anak juga banyak menerima. Beberapa ikhwan, Ustaz, Masya Allah, Qadar wa masyafa'ala, hari-hari ini Masya Allah dagangan seperti ini, padahal dulu Masya Allah, dan seterusnya. Sekiranya kita sabar dan husnudzan pada Allah, kita akan mendapatkan bahwasanya justru masa-masa pandemi seperti ini boleh jadi masa-masa terbaik untuk tazkiyatun nufus, untuk introspeksi diri. Barangkali kita dulu berdagang sombong dan merasa aman dengan banyaknya laba. Lihat kemudian Allah ubah seketika. Ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan rezeki itu bukan di tangan kita, bukan di skill kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ditakdir Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya orang-orang masyarakat awam itu meyakini semua yang tadi yang kita sebutkan dari ayat dan hadis, maka insyaallah taala gejolak-gejolak itu mereda. Orang bertahan dengan ujian ini. Tidak mudah mengeluh, tidak memprotes sana sini, karena kebanyakan orang menspionkan cerminnya untuk orang lain semata, bukan untuk dirinya. Banyak aib-aib di muka kita yang belum disorot dengan cermin kita sendiri. Tapi kita lebih banyak menyorotkan aib muka orang dengan cermin kita. Nih lihat kesalahan lo nih. Kesalahan kita enggak kelihatan. Kebanyakan kan kayak gitu. Ya, taib. Sabar dan yakin. Maka yakinlah dengan janji Allah. Terlebih janji baiknya Allah. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyelisihi janji baiknya. Kalau antum mempunyai saudara yang selalu menepati janji, antum akan mulai bersandar padanya. Tapi ketika antum punya Allah Rabbul Alamin yang tidak setitik pun menyelisihi janjinya, maka cukuplah Allah sebagai pemberi rizki, pelindung, pengatur. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gak ada pertanyaan kan? Gak ada ya. Antum nanya diri antum masing-masing aja ya, jangan nanya ana. Ya, mudah-mudahan ini kajian yang bermanfaat, sedikit atau banyak kekurangan dari ana, kelebihan memang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.